Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh tauladan yang baik untuk kalian. Surah Al-Ahzab ayat 21. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula serbaguna Pondok Pesantren Darul Hufat ini guna melaksanakan kajian duha yang secara rutin kita laksanakan pada setiap minggu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini semuanya akan dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam teriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, contoh dalam kehidupan kita yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dikenal Allah, tadi saya membuka kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan, contoh yang terbaik untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini saya ingin memberikan suatu tema yang berjudul Entrepreneurship dalam Pandangan Islam, kajian terhadap kesuksesan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai seorang entrepreneur sejati. Wah, ini judulnya mantap nih, ya. Mudah-mudahan insyaallah kita semua di sini akan menjadi seorang entrepreneur sejati, gitu ya. Ya. Kenapa saya mengangkat tema ini dan menghubungkan dengan surah Al-Ahzab ayat 21? Ya. Sesuatu yang paling mudah dalam pendidikan itu adalah meniru dan mencontoh. Ya, paling mudah tuh. Ya. Sederhana saja, bapak-bapak kalau yang punya anak, ya, ibu-ibu yang punya anak, tentu pelajaran yang paling terdekat, yang paling mudah dilakukan oleh anak tadi apa Pak? Mencontoh dan meniru, ya. Ya, jadi kalau Pak Dede, ya kan, pagi-pagi sudah ke kandang ngambil apa, telur itik, ya kan, atau mungkin anaknya diajak untuk berdagang, begitu ya, itu dalam minda pikiran anaknya akan terpatri, oh ini bapakku seorang pengusaha, seorang pekerja keras, ya. Kalau naudzubillahnya di tempat di sana ada suatu tempat misalkan pagi-pagi bapaknya ngopi pakai celana pendek ngerokok, dilihat anak-anaknya, ya, terpola nggak anaknya itu, terdidik tidak? Atau ibunya suka nyanyi goyang dompet, goyang dangdut, ya, kira-kira anaknya akan ikut tidak? Karena itu pelajaran yang termudah
Dan yang terpenting dalam Islam itu adalah mencontoh, meniru. Maka Rasulullah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu adalah contoh yang terbaik untuk kalian tiru. Jadi gampang ditiru, ya. Nah, hari ini kita sering mendengar perkataan, yuk ikuti sunnah. Ikuti sunnah, ya, boleh, memang itu yang disuruh gitu ya. Tetapi sunnahnya yang diinginkan oleh Islam itu bukan sekedar hanya sunnah yang terkait dengan apa? Ibadah saja, karena Islam bukan sekedar hanya ibadah. Ibadah ikut sunnah Rasulullah SAW, ya betul. Tapi muamalah, ya, akhlak, ya, harus ikut Rasulullah SAW, gitu, ya. Dan pada pagi hari ini saya ingin memberi suatu pencerahan. Ternyata Rasulullah SAW juga memiliki suatu kedua contoh yang terbaik yang perlu kita ikuti. Bagaimana untuk membangun jiwa entrepreneurship. Meskipun para ulama mengatakan kalau sunnah itu hanya qauli, fi'li, takriri, tidak terkait dengan sirah. Jadi kalau sirah itu sifatnya boleh kita tiru, boleh tidak. Itu tadi. Jadi sirah tidak termasuk dalam kategori sunnah, ya, yang dimaksudkan. Tapi kalau kita mau ikut, boleh, termasuk entrepreneur ini tadi, ya, karena kehidupan Rasulullah SAW itu adalah merupakan suatu contoh yang terbaik bagi kita semua untuk menggali dan diikuti. Jadi sebelum kita ngikut yang lain, wah itu hebat tuh, Bill Gates tuh hebat tuh, jadi jutawan, jadi milioner. Atau selain Bill Gates apa? Jack Ma. Oh, Jack Ma tuh hebat. Ya, kenapa kita nggak ikut contoh Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah hebat ini. Ya, nanti akan kita bedah satu persatu. Jadi sebelum bicara tentang masalah entrepreneurship dalam pandangan Islam, kita coba, ya, apa pengertian entrepreneurship? Ya, entrepreneurship diambil dari bahasa Prancis, artinya entrepreneur, ya, yang berarti melakukan, to undertake, yaitu memulai atau berusaha melakukan tindakan, mengorganisir dan mengatur. Bahwa entrepreneur ini sesungguhnya adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Entrepreneurship ini adalah contoh tauladan yang diwariskan oleh para nabi kepada kita semua. Ya, para nabi semuanya berusaha, ya. Para nabi semuanya bekerja. Ada yang bekerja menggembala kambing, Masya Allah, ya. Nabi Musa alaihissalam bekerja menggembala kambing, ya, ya. Rasulullah SAW pun juga begitu, gitu, ya. Maka ini harus menjadi suatu role model bagi kita, bagaimana meningkatkan entrepreneurship dalam diri kita, potensi-potensi yang ada pada diri kita, ya, untuk pengembangan, baik itu pengembangan diri dan juga pengembangan ekonomi, ya. Dan kalau nanti kaitannya dengan masalah kita di pondok pesantren, tentu, ya, harus ada sisi-sisi aturan-aturan yang perlu kita sepakati bersama, begitu demi, ya. Nah, saya ingin melihat dan ingin menyampaikan bagaimana Muhammad SAW sebagai entrepreneur sejati, sebagai seorang entrepreneur sejati, ya, sebagai contoh bagi kita. Kewirausahaan tidak terjadi begitu saja, tetapi hasil dari suatu proses yang panjang dan dimulai sejak kecil. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Collins dan Morris 1964 yang mengatakan bahwa, wah, pakai bahasa Inggris ini, saya malu membaca bahasa Inggris ini kalau ada Pak Dayat, ada Pak Dayat dikoreksi saya kalau ada Pak Dayat. Nanti diartikan Pak Dayat, ya. Kalau saya salah ejaannya, ya, tolong dikoreksi. Ini ibu-ibu guru bahasa Inggris berapa orang di sini? Entrepreneurship menurut Collins dan Morris, ya,
The act of entrepreneurship is an act pattern after modes of copying with childhood experience. Apa artinya Pak? Saya cuma baca aja nih. The act of entrepreneurship, apa? Kegiatan entrepreneur apa gitu ya? Kegiatan entrepreneurship is an act pattern after modes of copying with childhood experience. Jadi menurut mereka pengalaman masa kecil dapat mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan seseorang. Nah itu. Pengalaman masa kecil juga dapat menimbulkan dorongan dan daya kritis, kemampuan mencoba, disiplin dan sebagainya yang akan membantu seseorang untuk mengembangkan rasa percaya diri serta keinginan berprestasi. Saya mau tanya, Bapak-bapak Ibu sekalian yang di sini lahir era-era 70-an angkat tangan. 70-an, 80-an, 80-an, 80-an. Rata-rata 80-an ya. Yang 90-an ada, Bu? Enggak ada ya, 80-an kita rata-rata ya. Oh, baik. Yang biasa main layang-layang angkat tangan. Layangan. Yang ngejar layangan putus. Wah. Yang mandi di kali. Yang main mobil-mobilan yang dibuat dari kayu, yang main adu kelapa, main adu jangkrik, ya, yang main egrang, ya, itu masa-masa keemasan itu, masa yang paling indah. Saya ingin menyatakan tadi bahwa ketangguhan entrepreneurship itu dipengaruhi oleh kondisi masa kecil. Kondisi masa kecil, kondisi masa kecil kita yang susah, kondisi kita yang sederhana saat itu menjadikan kita hari ini menjadi orang yang insya Allah tangguh, begitu saya katakan. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita hari ini gitu? Anak-anak kita hari ini mau ngomong ini musuh nomor satu nih hari ini nih. Musuh nomor satu nih hari ini. Pusing kita, ya, pusing. Ya, saya nggak usah nuduh orang lain lah, anak saya sendirilah, anak-anak saya sendirilah gitu. Ya, kalau tiap minggu, nak, yuk ke kebun, nak, yuk sekali-kali. Ya, saya nggak punya luas kebun kayak bapak gini, enggak, kebun kecil aja. Ya, seminggu sekali, ya kita ngorek-ngorek. Anda bi gatel bi nantinya mau bi apa bi. Jadi ya sudah, habis sendiri aja. Jadi abinya lah kadang-kadang ini berumpul. Ya, anak sekarang adalah lebih nyaman di rumah sambil main WA, main IG dan sebagainya. Ya. Jadi ini yang saya katakan tadi, ya, pengalaman kita yang menurut Colin tadi, the act of entrepreneurship is an act pattern after modes of copying with childhood experience. Diambil dari pengalaman kita waktu kecil gitu. Jadi kalau kita sekarang ini, dulu susah jatuh bangun hidupnya, ketika kita mendirikan sebuah perusahaan kemudian apa? Jatuh, itu akan cepat bangkit. Kenapa? Udah biasa ada begitu. Tahun 98 kita mengalami krisis ekonomi yang sangat luar biasa gitu. Ya. Dan rata-rata perusahaan-perusahaan yang hancur itu adalah perusahaan-perusahaan warisan itu. Yang bapak saya punya perusahaan besar, kemudian saya tiba-tiba dikasih perusahaan, diwariskan ke saya nggak punya basic, nggak bisa skill, karena cuma bapak saya kaya, saya pun ikut menikmati itu. Ketika terjadi gelombang ekonomi, habis. Kenapa? Kita tidak mau untuk bertahan. Ya, kita udah biasa hidup senang gitu. Ya. Maka nih, jiwa entrepreneur mesti harus dididik, mesti harus dibina, harus dimunculkan sejak kecil. Dalam konteks Muhammad SAW, beliau mempunyai pengalaman yang pahit dengan terlahir sebagai anak yatim, kemudian menjadi anak yatim piatu. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan setelah wafat dilanjutkan oleh pamannya Abu Talib.
sayangnya kehidupan Abu Talib sangat sederhana sehingga tidak jarang Muhammad kecil harus membantu ekonomi keluarga sang paman dengan bekerja serabutan. Allah. Pengalaman masa kecil seperti inilah yang menjadi modal psikologis beliau ketika menjadi seorang wirausahawan di kemudian hari. Jadi kalau kita hari ini, maaf ngomong Bu, gaji pas-pasan ya, hidup kita mungkin, wah saya kok nikah dengan suami saya ini ya nggak naik-naik pangkatnya, nggak, kehidupan saya kok ya begini-begini saja. Jangan disesali, jangan disesali, nikmati, jalani ya. Gaji kok pas-pasan jadi kan ya, mau nyalon jadi lurah nggak bisa ya, jadi bupati apalagi ya, jadi gubernur jauh, udah nikmati saja proses. Justru dengan kesulitan-kesulitan ini yang kita hadapi hari ini, bersyukur kita, bersyukur. Rasulullah masih bertanya kepada anaknya Fatimah, ya, masih adakah simpanan ayahmu ini nak? Ya masih ada, enggak banyak, tinggal 7 dirham saja. Sedekahkan, sedekahkan, sedekahkan. Bahwa aku tidak ingin, kata Rasulullah, meninggalkan dunia ini sementara dunia masih berada pada diriku. Oh, Masya Allah ya. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan ini bukti-bukti sejarah ya, kisah sukses para entrepreneur di zaman Rasulullah. Abdul Sattar As-Syekh dalam bukunya 10 sahabat yang dijamin masuk surga mengungkapkan bahwa total kekayaan para sahabat Rasulullah mencapai 32 juta dirham atau sekitar 6 triliun rupiah hingga 57 dirham atau sekitar 11 triliun rupiah. Ini baru kekayaan berupa uang tunai, belum termasuk properti, perkebunan, rumah, emas, batangan, kendaraan, piutang, hewan dan sebagainya. Di Madinah, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Talhah bin Ubaidillah adalah petani yang pertama membudidayakan gandum di Wadi Qanah. Hasil setiap tahun mencapai 150 ribu muatan unta kurma dan 100 ribu muatan unta gandum. Amr bin As memiliki tanaman anggur di Taif sebanyak 1 juta buah, 1 juta pohon. Hamzah bin Abdullah Zubair memiliki 20 ribu pohon kurma di Al-Furuh. Al-Samhudi bekerjasama dengan Ja'far bin Talhah membeli tanah Iyal seharga 200 ribu dinar. Abdurrahman bin Auf yang pernah menggegerkan penduduk Madinah dengan iring-iringan barang dagangannya yang mencapai 700 unta, konon memiliki kekayaan 2,72 triliun rupiah. Ya, jadi contoh para sahabat-sahabat. Ya, artinya saya ingin menyampaikan ya, sebagai seorang pendakwah, sebagai orang yang ahli ibadah, sebagai seorang pemimpin agama, ya, ternyata juga tidak melupakan sisi entrepreneur ini gitu. Ya, kita tentu ya dengan keterbatasan waktu kita, bagaimana mengelola ya rumah tangga kita. Tentu kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah punya istri atau punya suami ya, tetap dalam rangka peningkatan ya ekonomi kita tanpa melupakan tugas dan tanggung jawab kita. Insya Allah ya, kita bisa bersama-sama ya bagaimana meningkatkan income pendapatan. Kenapa? Dengan pendapatan income itu insya Allah ya mudah-mudahan ya kita ngajar lebih ikhlas. Betul enggak Bu? Betul enggak Bu? Kita ibadah lebih ikhlas ya, nggak mikir tadi mau ibadah mikir susu habis apa enggak ya, ya mau ngajar ke sini ya kan gajian masih lama ya kan, beras di rumah sudah habis. Betul enggak Bu? Ya, sementara difikirkan kita mau fokus. Demikian aqulu qauli hada astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.